Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Surabaya di bulan Maret terasa lebih membara dari biasanya. Di lantai 45 Winarno Global Group, pendingin ruangan bekerja ekstra keras, namun suasana di dalam ruang rapat utama tetap terasa membeku. Zahra Winarno berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama pelabuhan Tanjung Perak. Ia mengenakan blazer berwarna salem yang dipadukan dengan inner sutra potongan rendah, memperlihatkan garis lehernya yang jenjang namun tegas. Bagi Zahra, penampilan adalah senjata. Ia cantik, namun kecantikannya memiliki ketajaman yang bisa melukai siapa saja yang tidak disiplin. Angka tidak pernah berbohong, Manajer Danu. Suara Zahra terdengar tenang namun menusuk. Laporan ini menunjukkan penurunan efisiensi sebesar 3% di divisi logistik. Saya tidak membayar Anda untuk memberi saya alasan tentang kemacetan. Saya membayar Anda untuk solusi. Sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu, Zahra telah mengubur sisi lembutnya di bawah tumpukan berkas audit. Hidupnya adalah serangkaian jadwal yang diatur hingga hitungan detik. Baginya, emosi adalah variabel yang tidak bisa diprediksi, dan apapun yang tidak bisa diprediksi adalah ancaman bagi stabilitas Winarno Global. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria muda masuk dengan langkah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru pertama kali menginjakan kaki di medan perang, Zahra. Ia adalah Diki Haryanto, yang lebih suka dipanggil Kiwi. Pakaiannya sederhana, hanya kemeja putih bersih yang disetrika rapi dan celana kain hitam. Tidak ada jam tangan mewah, tidak ada aroma parfum yang menyengat. Mohon maaf mengganggu, Ibu Zahra. Saya asisten pribadi baru yang dijadwalkan mulai hari ini, ucap Kiwi dengan intonasi yang stabil. Zahra meliriknya sekilas melalui kacamata berbingkai tipis. Anda terlambat 30 detik, Kiwi. Di perusahaan ini, 30 detik bisa berarti kerugian miliaran rupiah. Ambil posisi di belakang saya, catat setiap poin yang saya abaikan. Rapat berlanjut selama 3 jam berikutnya. Zahra berharap asisten barunya ini akan kelabakan, seperti 7 asisten sebelumnya yang menyerah dalam kurun waktu 1 bulan. Namun, Kiwi berbeda. Ia tidak hanya mencatat, ia tampak mengamati pola. Saat Zahra mulai merasa lelah dan butuh data spesifik tentang pasar properti di Jawa Timur, Kiwi sudah menyodorkan tabletnya dengan grafik yang sudah terorganisir sempurna sebelum Zahra sempat meminta. Sore itu, saat kantor mulai sepi, Zahra duduk di kursi kebesarannya, memijat pelipisnya. Cahaya senja Surabaya masuk menembus kaca, memberikan rona oranye pada wajahnya yang biasanya pucat. Kenapa Anda melamar posisi ini, Kiwi? Tanya Zahra tanpa menoleh. Dengan kualifikasi Anda yang katanya lulusan administrasi terbaik, Anda bisa bekerja di bank manapun. Kiwi yang sedang merapikan dokumen di meja kerja asisten menjawab pelan, saya hanya butuh pekerjaan dengan gaji tetap dan asuransi kesehatan yang baik, Bu. Surabaya adalah tempat yang tepat untuk memulai kembali. Zahra terdiam. Ada sesuatu yang janggal dari ketenangan pria itu. Ia seperti samudra yang permukaannya tenang, namun menyimpan arus yang sangat kuat di kedalamannya. Zahra kembali pada tumpukan kertasnya, meyakinkan diri bahwa Kiwi hanyalah satu lagi angka dalam sistemnya. Namun, ia tidak tahu bahwa kehadiran Kiwi akan menjadi satu-satunya variabel yang tidak akan pernah bisa ia kendalikan.
Chapter 2 ini akan mengeksplorasi lebih dalam tentang ketegangan profesional antara Zahra dan Kiwi, serta detail kemampuan Kiwi yang mulai membuat Zahra merasa terancam sekaligus terpesona. Chapter 2, di balik tirai kesederhanaan. Minggu kedua di Winarno Global Group dimulai dengan tekanan yang mencekam. Sebuah delegasi besar dari Mitsubishi Sumitomo dijadwalkan tiba untuk membahas proyek energi terbarukan di Jawa Timur. Bagi Zahra, ini bukan sekadar kontrak. Ini adalah pembuktian bahwa kepemimpinannya bisa membawa perusahaan ke kancah internasional. Namun, ada satu kendala besar. Tim kreatifnya baru saja menyerahkan draft presentasi yang menurut Zahra sampah. Ini terlalu kaku, bentak Zahra di ruang kerjanya, melempar map ke atas meja marmernya. Orang Jepang tidak hanya membeli angka, mereka membeli harmoni dan kepercayaan. Presentasi ini terlihat seperti brosur bank bangkrut. Zahra berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia mengenakan atasan sutra tanpa lengan dengan potongan leher rendah yang elegan, dipadukan dengan celana kulot lebar yang memberinya siluet dominan. Rambutnya disanggul rapi, namun beberapa helai mulai jatuh karena rasa frustrasi. Kiwi, yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan dengan tablet di tangan, melangkah maju. Ia meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula, suhu tepat 80 derajat Celcius, persis seperti yang Zahra sukai, di meja kerja. "Ibu, jika saya boleh memberikan observasi," suara Kiwi tenang, seperti air di sumur dalam. Masalahnya bukan pada datanya, tapi pada penyajiannya. Delegasi ini dipimpin oleh Tanaka-san, seorang konservatif yang sangat menghargai konsep omotenashi. Mereka butuh melihat bahwa kita memahami filosofi bisnis mereka, bukan sekadar ingin uang mereka. Zahra berhenti melangkah. Ia menatap Kiwi dengan mata menyipit. "Dan Anda pikir Anda tahu lebih banyak tentang orang Jepang daripada tim ahli saya yang sudah bekerja 10 tahun. Saya hanya berpikir, sedikit sentuhan pada aspek visual dan penggunaan istilah ringisho dalam struktur manajemen kita akan membuat mereka merasa lebih dihargai," jawab Kiwi sopan. Zahra mendengus, namun ia memberikan izin. "Perbaiki itu dalam 1 malam. Jika besok pagi presentasi ini masih berantakan, Anda bisa langsung membereskan meja Anda." Malam itu, kantor Winarno Global sudah gelap, menyisakan lampu di lantai 45 yang masih benderang. Zahra yang belum bisa tenang memutuskan untuk kembali ke ruang kerjanya setelah makan malam singkat. Saat melewati meja asisten, ia melihat Kiwi masih di sana. Pria itu tidak menyadari kehadiran Zahra. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di layar monitornya, Zahra melihat perangkat lunak desain tingkat tinggi yang biasanya hanya digunakan oleh agensi papan atas di New York atau London. Keesokan harinya, rapat dimulai. Saat slide pertama muncul, seluruh ruangan terdiam. Presentasi itu bukan lagi sekadar tumpukan data. Kiwi telah mengubahnya menjadi narasi visual yang luar biasa. Ia menggunakan gradasi warna yang menyerupai lukisan cat air tradisional Jepang, namun tetap terlihat sangat modern dan profesional. Setiap transisi sangat mulus, dan istilah-istilah bisnis Jepang digunakan dengan penempatan yang sangat tepat secara gramatikal. Tanaka-san, pemimpin delegasi yang biasanya bermuka masam, tampak mengangguk-angguk kecil. Di akhir presentasi, ia berdiri dan membungkuk dalam. "Madam Winarno, saya telah berkeliling dunia untuk bernegosiasi, namun baru kali ini saya melihat perusahaan Indonesia yang benar-benar memahami jiwa Bushido dalam bisnis. Asisten Anda, dia memiliki pemahaman yang langka." Zahra membalas bungkukan itu dengan senyum kemenangan, namun di dalam hatinya, alarm peringatan berbunyi kencang. Setelah delegasi pulang, Zahra memanggil Kiwi ke ruangannya. "Pekerjaan yang bagus,
Kiwi. Terlalu bagus untuk seorang asisten pribadi, ucap Zahra, duduk di kursinya sambil menyilangkan kaki. Di mana Anda belajar mendesain seperti itu? Dan di mana Anda belajar bahasa Jepang tingkat tinggi? Saya belajar secara otodidak, Bu. Internet menyediakan banyak hal bagi mereka yang mau mencari, jawab Kiwi, kembali ke mode sederhananya. Namun, kecurigaan Zahra tidak berhenti di sana. Malam itu, ia sengaja meninggalkan anting mutiaranya di meja kerja untuk memiliki alasan kembali ke kantor pukul 11 malam. Saat ia sampai di koridor, suasana sangat sunyi, kecuali suara rendah seseorang yang sedang berbicara di telepon. Zahra mendekat tanpa suara. Ia melihat Kiwi berdiri di balkon yang menghadap lampu-lampu Surabaya. Kiwi tidak lagi memakai kemeja kerjanya. Ia memakai kaos hitam polos yang memperlihatkan otot lengannya yang kencang. Ia sedang berbicara menggunakan headset. Oui, monsieur. Le contrat pour le projet à Paris Esprit, mais je ne peux pas signer maintenant, ucap Kiwi dalam bahasa Perancis yang sangat fasih. Tak lama, ia berganti bahasa. Ik verstehe, aber die deadline in Berlin muss verschoben werden. Zahra membeku di balik pintu kaca. Perancis? Jerman? Suaranya terdengar sangat otoriter, berbeda dengan suaranya yang lembut saat bicara padanya. Zahra melihat ponsel Kiwi yang tergeletak di meja asisten menyala karena sebuah notifikasi. Ia tidak bisa menahan diri. Ia melirik layar itu. Incoming transfer 25.00.00 from Creative Hub Berlin. Subject: Payment for Project Noir Final Branding. Jantung Zahra berdegup kencang. Euro? 25.000 euro? Jika dikonversi ke rupiah, itu adalah angka yang fantastis hanya untuk satu proyek. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia bersedia dimarahi setiap hari di Surabaya jika ia bisa menghasilkan ratusan juta dari proyek di Eropa dalam satu malam? Saat Kiwi berbalik, Zahra dengan cepat bersembunyi di balik pilar besar. Ia melihat Kiwi menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang tampak sangat lelah. Pria itu mengeluarkan sebuah foto kecil dari dompetnya, foto seorang wanita tua yang terbaring di rumah sakit. Sabar ya, Bu, sedikit lagi, gumam Kiwi pelan dalam bahasa Indonesia yang tulus. Zahra terdiam dalam persembunyiannya. Dingin yang menyelimuti hatinya selama 5 tahun terakhir tiba-tiba terasa terusik oleh rasa iba dan keingintahuan yang amat sangat. Kiwi bukan sekadar asisten. Ia adalah sebuah misteri yang dikemas dalam kemeja putih murah, seorang jenius yang sedang menyamar demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar karir. Zahra menyadari bahwa ia tidak lagi hanya melihat Kiwi sebagai angka dalam efisiensi perusahaannya. Kiwi adalah teka-teki, dan Zahra Winarno tidak akan pernah tenang sampai ia berhasil memecahkannya. Pagi itu, Surabaya diguyur hujan deras yang jarang terjadi di bulan Maret. Zahra Winarno duduk di kursi kulitnya, namun pikirannya tidak tertuju pada laporan kuartalan yang ada di hadapannya. Bayangan angka 25 euro dan gumaman bahasa Prancis Kiwi terus bergema di kepalanya seperti kaset rusak. Zahra adalah wanita yang benci ketidakpastian. Baginya, setiap orang harus memiliki label yang jelas. Dan label asisten pribadi untuk Kiwi kini terasa seperti lelucon yang buruk. Zahra menekan tombol intercom. Kiwi, bawakan saya berkas audit PT Surya Kencana. Sekarang. Baik, Bu, jawaban itu datang instan. Beberapa saat kemudian, Kiwi masuk. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sedikit lembab karena air hujan, namun wajahnya tetap tenang dan profesional. Ia meletakkan berkas itu dengan presisi milimeter di atas meja Zahra.
Ada lagi, Bu? Tanya Kiwi. Zahra menatapnya tajam, mencoba mencari retakan dalam topeng ketenangan pria itu. Anda tampak lelah, Kiwi. Apa semalam Anda sibuk mengurus proyek di Paris? Gerakan tangan Kiwi yang sedang merapikan pulpen di meja terhenti sejenak. Hanya 1 detik. Namun bagi Zahra yang terbiasa membaca bahasa tubuh dalam negosiasi, itu sudah cukup. Saya hanya kurang tidur karena menemani ibu di rumah sakit, Bu, jawab Kiwi datar, matanya menatap langsung ke mata Zahra tanpa rasa takut. Begitu? Baiklah. Anda boleh keluar. Begitu pintu tertutup, Zahra segera meraih ponselnya. Ia menghubungi sebuah nomor privat. Seseorang bernama Baskoro, mantan perwira intelijen yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan pribadi bagi keluarga Winarno. Baskoro, aku butuh profil lengkap Diki Haryanto. Tapi jangan cari di catatan sipil biasa. Cari jejak digitalnya di Forum Desain Internasional, Agensi Kreatif Eropa, dan transaksi perbankan luar negeri. Gunakan kata kunci Creative Hub Berlin dan Project Noir. 2 hari kemudian, sebuah amplop coklat tebal mendarat di meja Zahra saat jam makan siang. Isinya adalah lembaran-lembaran yang akan mengubah cara Zahra memandang asistennya selamanya. Baskoro tidak main-main. Di sana tertera nama alias yang sangat disegani, KH Design. Tidak ada foto wajah yang jelas, Kiwi sangat tertutup, namun portofolionya bicara ribuan bahasa. Dia adalah dalang di balik rebranding maskapai penerbangan nasional di Seoul, perancang identitas visual untuk distrik mewah di Dubai, hingga konsultan estetika untuk galeri seni di Madrid. Dia bukan sekadar desainer, gumam Zahra sambil membalik halaman yang menunjukkan daftar penghargaan internasional yang dimenangkan Kiwi. Dia adalah maestro. Namun, halaman terakhir adalah yang paling menyakitkan untuk dibaca. Catatan medis dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nama pasien, Nyonya Aminah Haryanto. Diagnosis, gagal ginjal kronis stadium akhir. Catatan itu menunjukkan biaya cuci darah yang membengkak dan kebutuhan mendesak akan transplantasi ginjal yang biayanya mencapai miliaran rupiah. Zahra menyandarkan punggungnya, memandang keluar jendela. Hujan sudah reda, menyisakan uap panas yang naik dari aspal. Ia mengerti sekarang. Di dunia kreatif yang kompetitif, proyek besar datang dengan ketidakpastian waktu pembayaran. Kiwi membutuhkan stabilitas. Ia membutuhkan status karyawan tetap dengan asuransi kesehatan kelas 1 yang hanya diberikan oleh perusahaan raksasa seperti Winarno Global Group untuk menanggung biaya pengobatan ibunya yang konstan. Zahra merasa ada sesuatu yang berdenyut di dadanya, rasa bersalah karena telah meragukannya, bercampur dengan kekaguman yang aneh. Sore itu, Zahra meminta Kiwi menemaninya meninjau lahan pabrik baru di pinggiran Sidoarjo. Di dalam mobil sedan mewah itu, hanya ada mereka berdua. Zahra sengaja menyetir sendiri, meminta sopir pribadinya libur. "Kenapa kau memilih Surabaya, Kiwi?" tanya Zahra tiba-tiba saat mereka melewati kemacetan. "Dengan portofolio di Berlin dan Seoul, kau bisa tinggal di penthouse mana saja di dunia." Kiwi terkejut. Ia menoleh ke arah Zahra. Cahaya senja yang masuk dari jendela mobil menyinari profil wajah Zahra yang tegas namun cantik. "Ibu. Ibu sudah tahu?" Zahra tidak menjawab secara langsung. Ia hanya melemparkan map coklat itu ke pangkuan Kiwi. "Baskoro sangat efisien dalam bekerja. Sama sepertimu." Kiwi membuka map itu, melihat jejak hidupnya terpampang di sana. Ia tidak marah. Ia justru menghela napas panjang, seolah sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya.
Dunia itu sangat bising. Zahra, ucap Kiwi. Pertama kalinya ia menyebut nama Zahra tanpa embel-embel, ibu, di ruang privat itu. Di Berlin atau Dubai, saya hanyalah alat untuk mempercantik keserakahan korporasi. Tapi di sini, di samping ibu, saya melihat sesuatu yang nyata. Kerja keras yang tulus, meskipun ibu mencoba menutupinya dengan sikap dingin. Zahra menepikan mobil di bahu jalan yang sepi. Ia menatap Kiwi dengan intensitas yang membuat pria itu terpaku. Ibu saya sedang sekarat, lanjut Kiwi, suaranya kini sedikit bergetar. Uang dari proyek luar negeri itu habis untuk biaya obat yang tidak ditanggung asuransi. Saya butuh pekerjaan yang membuat saya tetap berada di kota ini, di samping tempat tidurnya, setiap malam. Menjadi asistenmu adalah cara terbaik untuk tetap tak terlihat, namun tetap bisa bernapas. Zahra meraih tangan Kiwi yang berada di atas map tersebut. Kulit pria itu kasar karena kerja keras, berbeda dengan tangan-tangan pengusaha yang biasa ia jabat. Kau tidak perlu menyamar lagi di depanku, Kiwi. Bakatmu, itu adalah anugerah. Dan ibumu, kita akan menemukan jalan keluar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Zahra merasakan koneksi yang melampaui angka dan kontrak. Di balik bayang-bayang identitas palsu itu, ada jiwa yang sama lelahnya dengan jiwanya. Namun, saat mereka saling bertatapan, sebuah pesan masuk ke ponsel Kiwi dengan nada darurat. Rumah sakit, kondisi Nyonya Aminah kritis. Mohon segera ke ruang ICU. Warna wajah Kiwi seketika memucat. Rahasia besarnya telah terungkap, namun kini ia menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan pekerjaan. Zahra segera memutar kemudi, menginjak gas sedalam mungkin. Pegangan, Kiwi. Kita akan sampai di sana tepat waktu, tegas Zahra. Dinginnya CEO Winarno Global telah hilang, digantikan oleh api tekad seorang wanita yang tidak akan membiarkan satu-satunya orang yang ia percayai kehilangan dunianya. Kiwi terduduk di kursi tunggu besi, menyandarkan punggungnya ke dinding putih yang kaku. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak hancur. Di tangannya, ia masih menggenggam ponsel yang terus bergetar. Bukan hanya dari rumah sakit, tapi juga notifikasi surel yang masuk sejak sore tadi. Zahra berdiri beberapa langkah di sampingnya, memerhatikan asistennya, atau lebih tepatnya, rekan rahasianya yang sedang berada di titik nadir. Ia melirik layar ponsel Kiwi yang menyala di kegelapan. Subjek, Final Offer, Regional Creative Director, Seoul. Kontrak attached. Angka yang tertera di pratinjau surel itu cukup untuk membuat siapapun berpaling dari idealisme. Gaji bulanan dalam won yang jika dikonversi setara dengan pendapatan tahunan direktur ban, ditambah tunjangan apartemen di Gangnam dan fasilitas medis kelas dunia di Seoul untuk keluarga inti. Itu tiket keluar Anda, bukan? Suara Zahra memecah keheningan, lembut namun tajam. Kiwi mendongak. Matanya merah. Mereka menginginkan jawaban malam ini, Zahra. Jika saya menerima posisi di Seoul, mereka akan menerbangkan ibu saya dengan ambulans udara besok pagi ke Samsung Medical Center. Fasilitas transplantasi di sana adalah yang terbaik di Asia. Zahra merasakan sesak di dadanya. Kehilangan Kiwi berarti kehilangan otak di balik transformasi visual perusahaannya yang baru dimulai. Namun, lebih dari itu, ia merasakan ketakutan yang egois, ketakutan akan kembali ke dunianya yang sunyi dan mekanis tanpa kehadiran pria yang memahami kopi dan jiwanya dengan presisi yang sama. Lalu kenapa Anda masih di sini? Tanya Zahra, suaranya sedikit bergetar. Pergilah. Selamatkan ibumu. Karena donornya belum ada, Zahra, suara Kiwi naik 1 oktav.
penuh keputusasaan. Uang sebanyak apapun di Seoul tidak bisa membeli organ yang cocok dalam semalam. Ibu saya kritis sekarang. Dia mungkin tidak akan bertahan dalam penerbangan 10 jam ke Korea. Tepat saat itu, pintu Icu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah letih. Keluarga Nyonya Aminah? Kondisinya menurun drastis. Terjadi komplikasi pada jantung akibat penumpukan racun karena ginjal yang sudah tidak berfungsi sama sekali. Kita butuh transplantasi dalam 24 jam ke depan, atau kita harus bersiap untuk yang terburuk. Kiwi bangkit, namun lututnya seolah kehilangan kekuatan. Ia hampir terjatuh jika Zahra tidak segera menangkap lengannya. Untuk sesaat, mereka terpaku dalam posisi itu. Sang CEO yang dingin memegang erat pria yang dunianya sedang runtuh. Biarkan saya yang urus, bisik Zahra tegas. Zahra melangkah menjauh, mengeluarkan ponsel satelitnya. Ia menelepon dokter pribadinya, lalu beralih ke relasi lamanya di Kementerian Kesehatan dan jaringan Yayasan Donor Ginjal Nasional yang selama ini ia sokong secara anonim. Saya tidak peduli berapa biayanya, ucap Zahra di telepon, suaranya kembali ke mode CEO yang tak terbantahkan. Cari kecocokan donor di seluruh jaringan rumah sakit di Jawa Timur. Sekarang. Gunakan helikopter perusahaan jika perlu untuk menjemput organ tersebut. Dan pastikan tim bedah utama di sini bersiap. Saya yang menjamin seluruh prosedurnya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka berdua. Zahra duduk di samping Kiwi di ruang tunggu VIP yang ia pesan khusus agar mereka tidak terganggu. Ia melihat Kiwi berkali-kali membuka draft kontrak Seoul itu, jarinya gemetar di atas tombol accept. Jika Anda menandatanganinya, Anda akan pergi, kata Zahra pelan. Jika saya tidak menandatanganinya, saya mungkin kehilangan kesempatan terakhir untuk memberikan yang terbaik bagi ibu, jawab Kiwi pedih. Tapi jika saya pergi, saya merasa seperti mengkhianati sesuatu yang baru saja tumbuh di sini. Di Surabaya. Di antara kita. Zahra terdiam. Ia ingin meminta Kiwi tinggal, namun ia tahu ia tidak punya hak untuk bersaing dengan nyawa seorang ibu. Ia meraih tangan Kiwi, menggenggamnya erat. Pilihlah dengan hati, Kiwi. Bukan dengan rasa takut. Apapun pilihanmu, aku akan memastikan ibumu mendapatkan operasi itu malam ini juga. Pukul 3 pagi, keajaiban yang dipicu oleh kekuasaan dan keberuntungan terjadi. Seorang donor yang cocok ditemukan di Malang, dan helikopter Winarno Global sudah lepas landas untuk menjemputnya. Kiwi menatap Zahra dengan tatapan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di satu sisi, ada kontrak Seoul yang menjanjikan kemegahan global. Di sisi lain, ada wanita di hadapannya yang baru saja menggerakkan gunung demi dirinya. Zahra. Jangan jawab sekarang, potong Zahra. Ibumu masuk ruang operasi sekarang. Itu yang terpenting. Saat pintu ruang operasi tertutup dan lampu, operating, menyala, Kiwi menunduk. Ia menatap layar ponselnya untuk terakhir kali malam itu. Ia menekan tombol, namun bukan tombol accept. Ia mematikan ponselnya, memasukkannya ke saku, dan kembali menggenggam tangan Zahra.